branding puluhan tahun apakah bakal rusak gara-gara satu kali sidak dari Gubernur Jawa Barat. Gue tahu pasti kalian pernah dengar lah ada rame-rame soal apa ya, Kang Deddy Mulyadi yang sidak ke pabrik Aqua gitu kan, dan terus ternyata menemukan nih, katanya ada fakta kalau Aqua tuh yang udah di branding lama dari mata air pegunungan ternyata dari sumur bor. Sampai gue tahu banyak juga kreator yang mungkin ngebahas jadi tadinya labelnya Aqua jadi bor. Bener nggak? Nah sebenarnya apa sih bakal kejadian dan dampaknya terhadap bisnis Aqua, dan terus udah gitu yang gue pengen bahas di video ini adalah gimana caranya biar ibarat ini teman-teman seller bisa punya bisnis yang gede kayak Aqua. Mau dong. Bener nggak? Gimana cara brandingnya? Karena menurut gue ini adalah sesuatu yang pas lagi gue pelajari. Ini masterpiece banget. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, kalau misalnya berita yang ramainya nih dari Aqua, ini tanggal 23 Oktober, Kang KDM inspeksi ke pabrik Aqua gitu kan. Nah dari situ ada info kalau seolah-olah wah sumber air Aqua ini bukan dari mata air pegunungan nih. Padahal kan dari dulu kita kalau ingat iklan Aqua apa coba? Aqua dari mata air pegunungan. Aqua, sehatnya nyata. Dari mata air pegunungan, bener nggak? Tapi ternyata dari sini adalah di sumur bor yang dari air tanah dalam mulai dari 60 meter sampai 100 meter. Gitu kan. Memang sih udah gitu ada video laginya kalau nggak salah gue pernah lihat kalau ternyata yang menurut Kang KDM juga ya kalau ini di gunung itu kalau lu ngegali tetap aja kalau dari mata airnya dapat sama aja itu tetap sumber mata air pegunungan gitu loh. Jadi nggak salah-salah amat juga gitu kan. Meskipun banyak juga nih kreator atau mungkin siapa yang ngebahas kalau wah ini tuh jadinya air bor selama ini kita bukan minum mata air apa ya pegunungan apa gimana gitu kan. Gitu. Nah, sebenarnya kalau lihat kayak berita, jadi kayak, wah ini jangan-jangan nih satu bisnis yang udah diakuisisi global, udah besar, hancur gara-gara satu kali sidak. Terus pertanyaannya, kenapa selama ini bisa nggak ada yang nyidak ya, bener nggak? Kenapa selama ini nggak ada yang nyidak? Kenapa selama ini ya orang kayak nggak peduli dan ya udah gitu, bahkan kayak gitu aja. Pokoknya lu minum Aqua gitu kan. Nah, sebenarnya yang gua mau bahas di sini lagi nih. Kalian tahu nggak sejarah singkat dari brand Aqua ini sendiri? Gue gara-gara ini gue sempat nyari karena gue inget kayak Aqua ini salah satu apa ya brand yang fenomenal. Ada satu konten kreator viral parah yang sudah jadi sangat terkenal yang mengimpersonate kalau dia adalah yang punya Aqua gitu. Padahal ya bercanda-bercandaan doang gitu kan, impersonate doang gitu kan. Nah di mana ya maksudnya kan impersonate Aqua adalah lu ngambil air dari impersonate-nya dari kreator itu yang lucu-lucuan yang lu kayak seolah ngambil air dari orang miskin dijual lagi ke orang miskin dan lu jadi multi-miliarder gitu kan, bener nggak? Itu kan impersonate-nya ya, mungkin lu tahu ya maksud gua kreator siapa yang gua maksud gitu kan. Nah tapi gini, tapi poinnya adalah sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya menurut gua Aqua ini satu bisnis yang keren banget. Kenapa keren banget? Jadi gini, dia muncul tahun 1973 didirikan oleh Tirto Utomo sebagai pelopor AMDK. Jadi zaman dulu di tahun segitu belum ada air minum dalam kemasan. Jujur gue belum lahir di 73 gitu, gue belum setua itu. Tapi waktu gue kecil di umur 80-an, gue tuh apa ya maksudnya, itu juga awal maksudnya kayak di tahun gue lahir aja, di kecil aja tuh orang tuh minum dari air. Ya gue inget tuh keluarga gue tuh minum dari air. Pokoknya lu ngambil air lendeng, terus lu godok, direbus ya kan. Direbus sampai 100 derajat Celcius, ada aturannya tuh sampai bunyi. Bahkan teko bener ya, tekonya tuh ada ininya. Tut gitu, karena kalau udah tut udah beres tuh. Tut udah beres, itu udah dimatiin. Nanti udah gitu ditungguin lama. Jadi kayak baru bisa diminum. Jadi bayangin ya kalau misalnya ini ya dari golong angkatan gua ya, angkatan 80-an tuh kayak kadang nih kalau udah paling bete kalau mau minum, terus ternyata air kita habis. Jadi kita harus dulu godok dulu. Jangan benar langsung minum air tuh dari keran tuh, godok dulu. Udah godok lu tungguin, godok tuh butuh waktu tuh kalau nggak salah dulu sampai tutup berapa ya, 15 menit nah harus deh kayaknya. Kan kompor dulu nggak segede-gede sekarang ya. Apalagi kalau udah gitu kompornya lagi mati, kompor minyak guys zaman dulu guys. Gua ngejamanin tuh, itu lebih lama lagi tau nggak. Udah gitu lu nunggu udah tungguin dingin. Nah nungguin dingin juga bete tuh, lama tuh baru bisa minum di zaman itu seperti itu. Dan Aqua ini mempelopori ya lu bisa minum langsung. Di mana gitu ya? Di tahun 74 ini gue lakuin risetnya. Di Google bisa cek juga. Harga produk Aqua itu kaca 950 ml harganya 75 perak. 75 mulai bentar dulu. Di tahun segitu harga bensin itu Rp46 1 liter. Yang artinya Aqua itu 1,5 kalinya lebih mahal dari bensin. Yang kalau sekarang harga Aqua jadinya bukan, sekarang berapa sih 1,5 liter? 6.000, 7.000, 8.000 gitu ya, kurang lebih segitu kan ya. Berarti kalau harga bensin berapa sekarang? 12.000 gitu kan. Nah berarti 1,5 kali 18.000 itu 1 liter. Nah itulah lu bayangin harga Aqua di zaman dulu.
dan di branding dengan ibaratnya lo air minum dalam kemasan itu steril, bisa langsung minum. Dan maksud gue mungkin kalau orang-orang dulu akhirnya mau, kenapa kayak angkatan gue ya, lo ngegodok nunggu lama cuy, bener nggak? Dan air kita tuh kualitasnya bukan kayak di luar negeri yang tap water bisa diminum, bener nggak? Nah itu dia poinnya, dan dari situlah si Aqua ini akhirnya makin lama makin besar. AMDK pertama diakuisisi sama Danone Group dan besar masuk dalam grup global. Nah, yang lu pengen bayangin adalah sebenarnya dari sini kan yang dijual itu sama mereka adalah brandingnya, bener nggak? Dan kalau aku cuma bilang gini, air ini apa bedanya? Ya lebih bersih sih dari air lu. Udah pasti belum tentu juga. Air ini bedanya apa sih? Ya air ini bikin si Aqua yang punya untung sih, cuan sih. Ya orang juga nggak mau beli, bener nggak? Terus apa yang bikin mau? Ya salah satu adalah mata air pegunungan, sejuk, sehat, penuh mineral, lebih sehat buat badan, gitu kan? Itulah yang dijual zaman dulu kan. Wah iklannya akhirnya di mana-mana dan ya semua orang jadi ya kena juga nih brandingnya, benernya kena jadi brandingnya, makin banyak orang yang pakai, perusahaannya makin besar. Dan Aqua itu ya lu tahu sendiri, Aqua kan maksudnya minum air kan yang diminum terus-terusan ya nggak? Satu orang minum berapa liter gitu kan setiap hari, dan ketika lo minum ya duitnya dari situ. Malah kalau misalnya nggak cuma Aqua sih, belum lama gue pernah nyari juga di China, itu ada salah satu orang jadi orang paling kaya, itu adalah yang punya Nongfu. Nongfu juga adalah Aquanya China, jadi kaya juga, berarti yang jualan air kaya semua nih intinya gitu kan. Nah terus branding ini sebenarnya salah nggak sih nge-branding seperti itu? Sebenarnya kalau menurut gue sih, kalau salah apa nggak ada yang salah ya. Lo dari gunung, tetap mata air pegunungan, tapi gimana cara mengemas, gimana cara menjual produk kita supaya lebih menarik, bener nggak? Karena kalau cuma dijual ya udah, ini air bersih, orang nggak mau beli. Ini air sehat, kadang orang nggak mau beli juga. Ini air apa, nggak mau beli juga. Dan mungkin tim marketingnya zaman dulu ketika ngelihat, oh ini kita di gunung, ini kita seperti ini, sumbernya seperti ini, ininya seperti ini, barulah dibuat brandingnya seperti itu. Dan mungkin kan ternyata kalau lihat dari klarifikasinya, bukan video klarifikasi sih ya, gue pernah lihat video lain yang seperti KDM juga bilang, ya ini tetap juga kok, ini tetap masuk dari mata air pegunungan, bener, nggak salah. Nah tapi poinnya adalah nih guys, kalian sadar nggak? Ketika lo jualan, buat kalian teman yang seller ataupun apapun, lo ngejual diri tuh, mau ngejual diri, lo mau ngejual produk, lo mau ngapain apapun gitu kan, apapun yang dijual itu nggak bisa cuma kayak, ini loh barang gue ini, kalian kalau mau pakai hasilnya seperti ini, itu nggak laku, bener nggak? Memang harus ada mungkin bumbu kali ya, bumbu-bumbu, beberapa teknik marketing yang dipakai supaya barang itu bikin market kalian, konsumen kalian lebih tertarik, lebih mau beli, lebih diinginkan, dan itulah yang menjual, benar nggak? Karena kalau terlalu datar, ya kadang nggak menjual juga. Nah, cuma gue pengen tahu, menurut kalian, branding seperti apa sih yang maksudnya masih oke, bisa diterima, atau branding kayak gimana nih, yang sampai terlalu over dan bikin ya enak juga gitu. Kasih tahu sama gue di komen, gue pengen tahu pendapat kalian, tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.